Gue lebih berani ngomong ke kamera daripada ke orang beneran. Dan waktu pertama kali gue sadar hal itu, rasanya aneh. Sedikit malu, sedikit takut. Karena harusnya kan kebalik ya. Harusnya ngobrol sama orang itu lebih gampang daripada ngomong ke benda mati. Tapi di hidup gue, yang terjadi justru kebalikannya. Ada satu momen kecil, gue bisa duduk sendirian, nyalain kamera, dan ngomong panjang lebar tentang apa yang gue pikirin. Tentang rasa takut, malu, bingung, lancar, tenang, dan gak terlalu mikir. Tapi di hari yang sama, waktu gue ketemu orang beneran, gue jadi lebih pendiam. Jawaban gue pendek, suara gue nahan, dan kepala gue sibuk mikir. Gue salah ngomong gak ya? Mereka nanti bakal mikir gimana ya? Di situ gue mulai nanya ke diri sendiri, kenapa gue bisa lebih jujur ke kamera daripada ke manusia? Awalnya gue pikir ini cuma soal kebiasaan. Mungkin karena gue udah terbiasa latihan di depan kamera. Mungkin karena gue udah nyaman sendirian. Tapi makin gue perhatiin, ada alasan yang lebih dalam dari itu. Di depan kamera, gue gak ngerasa dinilai secara langsung. Gak ada tatapan, gak ada reaksi, gak ada ekspresi yang bikin gue mikir, barusan gue salah ngomong gak ya? Kamera gak motong omongan gue. Kamera gak ngeremehin cerita gue. Dan kamera gak buru-buru ngasih pendapat. Karena kamera cuma dengerin. Dan ternyata itu hal yang jarang banget gua dapet waktu ngomong sama orang asli. Ngomong sama orang itu capek, bukan karena orangnya jahat, tapi karena otak gua kerja 2 kali lebih keras. Satu bagian mikirin apa yang mau diomongin, bagian lain ngawasin reaksi mereka. Ketawa nggak ya? Bosen nggak ya? Gua terlalu serius nggak ya? Dan sebelum kalimat gua keluar utuh, setengahnya udah gua sensor sendiri. Bukan karena gua bohong, tapi karena gua takut. Takut kedengeran lebay, takut dianggap aneh, dan takut gak nyambung. Yang paling ngena itu satu hal, waktu ngomong ke kamera, gua ngerasa lebih aman buat salah. Kalau salah ngomong, bisa diulangin. Kalau bingung, bisa diam sebentar. Kalau ngerasa aneh, gak ada yang langsung ngejudge. Tapi di dunia asli, salah ngomong rasanya permanen. Sekali keluar, gak bisa ditarik. Dan buat orang kayak gua, itu berat. Gua sempet mikir, ini salah gak sih? Masa iya gue lebih berani sama kamera daripada sama manusia? Apa ini berarti gue antisosial? Atau nggak dewasa? Atau lari dari kenyataan? Pertanyaan-pertanyaan itu muter terus di kepala gue. Sampai akhirnya gue sadar satu hal yang bikin gue diem cukup lama. Mungkin masalahnya bukan gue terlalu nyaman sama kamera. Mungkin masalahnya adalah gue belum ngerasa cukup aman buat jadi diri sendiri di depan orang lain. Di kamera, gue nggak perlu jadi versi yang pantas. Gue nggak perlu cepet-cepet kelihatan lucu. Gak perlu kelihatan santai, gak perlu kelihatan pinter. Gue bisa mikir dulu, gue bisa jujur pelan-pelan. Dan ternyata, itu kebutuhan yang nyata banget. Bukan cuma buat gue, tapi buat semua orang yang sering ngerasa harus siap setiap kali buka mulut. Yang bikin lebih ngena lagi, waktu gue sadar, kamera itu bukan bikin gue berani. Kamera cuma ngasih ruang buat gue berhenti pura-pura. Dan mungkin, itu kenapa gue lebih tenang di depan kamera. Bukan karena kamera aman, tapi karena gue nggak lagi berusaha jadi orang lain. Sekarang gue nggak lagi marah sama diri gue sendiri. Gue nggak bilang, kenapa sih gue nggak bisa sefasih itu di dunia nyata? Gue ganti pertanyaannya jadi, gimana caranya gue bisa bawa kejujuran yang sama ke obrolan sehari-hari? Pelan-pelan, nggak langsung jago, nggak langsung berani besar. Tapi mulai dari hal kecil, ngomong satu kalimat tanpa sensor, ngehentiin diri gue pas mau pura-pura, ngaku kalau gue nggak tahu. Dan itu lebih susah dari ngomong ke kamera, tapi juga lebih nyata. Mungkin sekarang, gue masih lebih lancar ngomong di depan kamera daripada ke orang asli. Dan gue gak malu ngakuinnya. Tapi setidaknya, sekarang gue tahu keberanian gue itu ada. Cuma belum sepenuhnya pindah tempat. Gue Rais, dan ini journey gue, belajar jujur di ruang yang sunyi. Supaya suatu hari nanti, gue bisa jujur di tengah dunia yang ramai. Dan mungkin ceritanya, gak jauh beda sama cerita lo.